Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita lewat khotbah hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-29, seturut dengan terang tema bagi kita, berani menyuarakan kebenaran. Saya baca bagi kita dari Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi yang menjadi topik bagi kita, tema bagi kita, berani menyuarakan kebenaran. Banyak orang yang mendengarkan berita yang menakjubkan. Mereka senang dan mereka merasa kagum dengan berita yang menakjubkan itu. Tetapi ketika kebenaran diberitakan, kesalahan dan dosanya disingkapkan, tidak semua orang senang dan tidak semua orang menerima sebagai kesempatan bertobat. Perasaan berdosa akan merongrong hati mereka sehingga mereka tersinggung, sehingga mereka marah. Maka lewat renungan hari ini, khotbah hari ini, kita diajak, gereja, para hamba Tuhan diajak harus berani menyatakan kebenaran, apapun resikonya. Kita harus mencari perkenanan Allah, bukan pujian manusia. Itulah yang tepat pilihan bagi kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Kita memilih mencintai atau membenci, memaafkan atau mendendam, taat aturan atau melanggarnya.
untuk menjadi pembuat solusi, pengambil solusi dalam masalah atau menjadi sumber masalah, dan banyak hal lain lagi. Untuk menjadi orang benar, kita dibutuhkan keberanian moral dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nats yang saya bacakan tadi dalam Injil hari ini disajikan di hadapan kita seorang tokoh yang memiliki keberanian moral. Teladan itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena keteguhan moralnya, dia berani mati demi kebenaran. Yohanes dieksekusi karena menegur Herodes dengan kerasnya. Sang raja ia kecam karena bertindak melawan hukum Yahudi dengan menikahi Herodias, istri Filipus, padahal Filipus adalah saudara Herodes sendiri. Melakukan sebuah kebenaran memang ternyata juga bisa memberi resiko buruk bagi pelakunya, bagi yang menyatakan kebenaran itu. Kita mendengarkan tadi nasib yang dialami oleh Yohanes Pembaptis juga sangat tragis. Demi semua prinsip ia harus rela menderita dalam penjara. Demi sebuah nilai kebenaran yang dijunjungnya, akhirnya ia harus mati di tangan penguasa yang lalim, Herodes. Semua peristiwa tragis itu berawal karena keberaniannya menyatakan kesalahan Herodes. Karena keberaniannya dan terang-terangan menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya itu. Yohanes pun tahu risikonya yang akan dia terima karena berani menegur kesalahan penguasa. Yohanes Pembaptis adalah model bagi kita sebagai umat percaya yang memiliki iman yang teguh. Imannya itu juga yang mendasari pilihan moralnya. Dan karena itu pula lah ia berani bertindak dan menyuarakan kebenaran, kendati nyawa jadi taruhannya. Berbeda dengan Herodias, berbeda dengan Herodes, serta Herodias dan anaknya juga, anaknya perempuan. Kita mendengarkan tadi bahwa Raja Herodes dengan penuh ketakutan serta rasa bersalah meyakini bahwa Yesus adalah reinkarnasi daripada Yohanes Pembaptis yang telah dia pancung. Herodes sebenarnya sangat menghormati Yohanes, sebagaimana juga akan terjadi pada Yesus ketika dibawa di hadapannya. Ketika anak perempuan Herodias tadi meminta kepada Yohanes, Herodes itu merasa sedih. Tapi demi harga diri, dia melakukannya juga. Sebenarnya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada kesempatan bagi Herodes untuk membebaskan Yohanes, tetapi tidak dilakukannya karena gengsi di depan tamu-tamunya. Herodes bisa memilih melakukan yang baik dan benar, tetapi dia tidak memilihnya. Dia tidak membuatnya. Herodias dan anak perempuannya ditampilkan sebagai orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Herodias tentu juga mendengarkan teguran daripada Yohanes Pembaptis. Teguran keras yang dilontarkan kepada Herodes karena mengambil dia sebagai istrinya. Ketika mendengarkan teguran itu, Herodias tentu bisa memperbaiki perbuatannya dan kembali kepada suaminya Filipus. Ada kesempatan bagi Herodias untuk melakukan sesuatu yang baik, yakni pertobatan, kembali kepada jalan yang benar. Akan tetapi saudaraku, dengan mendendam kepada Yohanes, ada kesan bahwa Herodes juga menghendaki hidup bersama dengan Herodes. Dendamnya itu diwujudkan dengan meminta kepala Yohanes supaya dipenggal pada hari perayaan kelahiran daripada Herodes. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, menjadi orang benar itu adalah pilihan. Dan kita diajak hari ini untuk menjadi orang benar, yang berani menyatakan kebenaran. Menjadi orang benar itu adalah pilihan. Adalah pilihan kita untuk mendengarkan suara hati kita atau tidak. Adalah pilihan kita juga kita untuk berani menyuarakan kebenaran atau tidak. Juga sebuah pilihan apakah kita mau bertobat atau memperbaiki kehidupan kita, kelakuan kita, atau tidak. Tergantung kita. Kita pilih yang mana. Kekuatan Yohanes Pembaptis terletak pada sikap hidupnya yang teguh dan mantap sebagai pelayan Tuhan.
Dia selalu dekat dan bersatu dengan Tuhan. Jauh menyatakan kebenaran, dia setia mendengarkan dan melaksanakan suara hatinya yang baik dan benar itu. Dia setia dan teguh mendengarkan dan melaksanakan bisikan suara rencana Tuhan dalam hidupnya yang bertata dalam hatinya. Maka hidupnya tenang, aman, damai. Meskipun dia harus mengalami tantangan dalam hidupnya. Herodes yang sampai memenggal kepalanya. Namun Herodes tidak mendengar Tuhan. Hatinya dengar dirinya yang penuh dengan kebencian. Dan juga Herodias yang diambilnya menjadi istrinya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka melalui khotbah hari ini kita diajak untuk mari ikuti Yohanes Pembaptis. Yang dengan penuh keberanian dia menyatakan kebenaran. Berani bersuara dan bertindak demi kebaikan dan kebenaran bersama. Mendengarkan dan melaksanakan bisikan suara, rencana dan kehendak Tuhan. Yang selalu bertahta dalam hati, dalam hidup kita masing-masing. Maka di situ akan timbul kedamaian. Hidup kita tenang, damai, dan berani menghadapi aneka tantangan dalam kehidupan ini. Kalau sumber kekuatan kita yang dari Tuhan Allah itu bertahta dalam hati dan hidup kita, maka kita akan berani menyatakan kebenaran itu. Bagi Yohanes Pembaptis, ya rela dirinya menderita daripada menyaksikan orang lain menderita karena dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akan selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Itu pasti. Sekali lagi, menuntut keberanian dan pengorbanan. Bisa jadi kita akan dibenci, bisa jadi kita akan disingkirkan, bisa jadi kita akan diintimidasi, bahkan dianiaya karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang atau kepada yang lain atau kepada kelompok. Mungkin kita sedang mengalaminya, atau mungkin saudara sedang mengalaminya. Jika ya, mari mengingat apa yang pernah Yesus katakan kepada kita. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 11 itu, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah. Sebab kalau kita sudah menyatakan kebenaran yang dari Allah, maka kita menjadi anak-anak Allah itu. Seorang hamba kebenaran adalah seorang yang siap untuk menderita sebagai akibat dari kebenaran yang ia hidupi. Maka firman Tuhan sekali lagi mengajak kita sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia berani menyatakan kebenaran, maka jangan takut menyatakan kebenaran. Nyatakanlah kebenaran dari Allah, sehingga kamu akan diberkati dan Tuhan akan selalu memberikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.